nggak bisa serapi ini, secakep ini cakep loh, bener-bener cakep. Kecil gitu. Iya, ukurannya kecil. Artinya ini sangat serasi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kebetulan saya ini lagi silaturahmi ke tempat Mas Hayi karena sudah beberapa kali saya dikunjungi, baik kunjungan sifatnya itu kita mabar pusaka bareng-bareng, dan sekarang balasan saya mau berkunjung ke sini karena saya tahu beliaunya ini sangat menyukai dengan pusaka-pusaka bergandek naga. Nah, ini karena sudah janjian beberapa minggu mundur-mundur, akhirnya sampai hari ini baru kesampaian Mas Hayi ya. Iya. Jadi alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, dan ini saya juga disuguhi pusaka yang sangat istimewa. Jadi karena memang dasarnya itu penghobinya itu naga, gandek naga, pusaka ganan-ganan naga. Tapi ya ada lagi yang istilahnya itu dapur-dapur yang lain, cuman ini nanti yang kita bahas, kita review, kita buat edukasi bersama, yaitu gandek naga. Oke teman-teman, karena memang kita ini sudah istilahnya sama-sama punya kesibukan masing-masing, yang untuk janjian sendiri pun harus membutuhkan waktu, saya sendiri dan Mas Hayi sendiri, karena mulai kemarin kita calling-calling, akhirnya hari ini saya ketemu. Gimana Mas Hayi? Karena saya kesini nih memang ada kesibukan, terus begitu ada kabar saya kesini keterpaksaan atau gimana gitu, gimana? Alhamdulillah. Kalau bahasa saya justru alhamdulillah gitu Pak Rahmat. Jadi kalau saya sih waktu buat jenengan insya Allah selalu ada, karena suatu kehormatan buat saya. Jenengan saya masih ingat banget berapa puluh tahun yang lalu jenengan yang saya untuk istilahnya kalau anak sekarang meracuni saya nggak sama pusaka kan gitu kan. Sekarang ini saya dikunjungi senior saya ini, jujur beliau mungkin tinggal juga di Mojokerto, di sana mungkin udara Mojopahitnya masih sangat kental. Jadi gini, ada beberapa saya pusaka Pak Rahmat yang bergandeng naga. Saya punya ya mungkin ya tidak seistimewa koleksi jenengan, tapi mungkin satu ini yang mau kesempatan yang berharga, jenengan berkenan untuk membabar tentang pusaka ini gitu. Oh gitu. Mohon waktunya Pak Rahmat. Jadi artinya bukan saya yang membabar 100%, mari kita diskusi bersama gitu ya, saling mengisi. Mungkin saya sendiri ada kekurangan tentang ilmu pusaka, karena ilmu pusaka ini sangat luas sekali. Barangkali nanti ada kesinambungan, kita saling melengkapi. Ya. Gitu Mas Hayi. Tepatnya memang saya ini butuh ngangsu kaweru gitu aja. Ini mohon di babar bisa untuk nanti ini masukan atau mungkin pedoman buat saya. Apabila ada teman atau saudara nanya, saya bisa jawab. Monggo, waktu dan banyak. Ini cakep sekali pusakanya, warangkanya ini sudah kelihatan cakep sekali teman-teman. Ini pusaka model Jawa Timuran, latrang Jawa Timuran, dengan bahan kayu timo tutul. Karena timo tutul sendiri kalau kita nyari yang kayak gini, wah super susah, bener-bener susah sekali. Dan kebetulan ini memang mungkin dipersiapkan untuk pusaka yang bagus, yang harus cocok dengan isinya, artinya nyandang gitu Mas Hayi ya. Dan ini untuk pendoknya ini juga pakai pendok Jawa Timuran. Kalau Jawa Timuran kayak gini, dan ini ada kayak semacam kayak untuk mengikat atau apa ya, untuk mengikat mungkin ya, biar iya, misalnya kalau ada singep terus ada talinya, ini diikatkan ke sini. Jadi diikatkan ke sini biar nggak gampang lepas.
Dan deder teman-teman, ini dedernya ini pakai motif tumenggung. Beberapa episode yang lalu pernah saya bahas, atau apa itu istilah lainnya itu Prabu. Ada yang menyebut model Prabu, ada yang menyebut model tumenggung. Jadi yang kayak gini. Ya, tumenggung. Jadi bukan yang apa itu Donoriko. Kalau tumenggung ada segi apa itu ketupatan gini ya. Nah, ketupatan gini. Terus ini seperti ini. Nah, ini tumenggung. Dan ini yang paling susah. Ini mendak Jawa Timuran ini yang paling susah kita cari. Ini bener-bener apa ya istilahnya, kalau kita nyari ini, kalau yang buatan baru kayaknya sudah nggak beredar gitu ya? Iya, kayak mendak, kayak model kayak gini, nggak tahu namanya ini model apa, cuman kayak nggak ada kayak biji-biji menirnya kayak gini. Terus motifnya ini mungkin pemirsa bisa tahu, kasih nama bantuan. Iya, mungkin ada yang tahu namanya ini motifnya motif apa. Bisa nanti ditulis di komentar ya, biar benar. Kita buat edukasi bersama. Bareng-bareng ya. Oke teman-teman, berikutnya tahap yang paling mendebarkan ini ya, kita buka pusakanya biar tahu gimana bentuk di dalamnya. Saya minta izin dulu Mas Yayi. Ini teman-teman, ternyata pusaka ini Gandhik Naga ini bukan naga siluman atau bukan naga raja atau naga apapun. Ini naga sosro tapi ada keistimewaannya, sangat unik sekali. Dan baru pertama kali ini saya menemui naga sastra yang kayak gini, yang sudah menjadi pandangan umum. Naga sastra itu mulut di naga sastra itu biasanya itu mengulum emas ataupun permata, ataupun kadang tidak mengulum, hanya terbuka. Tapi ini beda. Naga ini menjulurkan lidahnya. Jadi coba teman-teman biar lebih jelas di zoom ke depan. Ini sangat istimewa sekali dan benar-benar langka pusaka ini. Dan kalau misalnya ini apa itu ya mohon maaf Mas Yayi ya, kalau misalnya ini lidahnya ini katakan disusulkan di zaman kemudiannya, kayaknya enggak mungkin. Karena apa? Warna emas itu selaras dengan kinata yang di kamarogannya ataupun di gonjonya. Dan juga pemasangan ini juga kalau bukan empu pasti belepotan. Enggak bisa serapi ini, secakep ini. Ini cakep loh, bener-bener cakep. Kecil gitu. Iya, ukurannya kecil. Artinya ini sangat serasi dengan apa itu kepala naganya, terus sama mulutnya, iya. Dan lidahnya ini sangat serasi. Istilahnya perbandingan antara besarnya kepala, mulut sama lidahnya ini cakep sekali. Dan bentuk lidah ini mengisyaratkan kayak lidahnya, istilahnya itu kayak lidahnya orang. Ini bukan kayak kalau lidahnya ular kan pasti bercabang. Bercabang. Nah, ya, ini malah lidahnya kayak lidahnya orang gitu loh. Iya, ini yang menjadikan yang lebih unik lagi dari pusaka ini. Ya mungkin kalau apa ya istilahnya, kalau secara filosofi mungkin ibaratnya itu kayak kalau bahasa Jawa itu geni gitu loh. Jadi setiap apapun ucapan itu, kalau misalnya dikatakan di Jawa itu
orang ngomong itu harus berhati-hati. Apapun ucapan itu merupakan suatu kayak bisa bakal terjadi dan bahkan bisa mencelakai orang lain ataupun yang ngomong sendiri. Jadi kalau istilahnya itu geni ini bahasanya itu orang itu ngomong itu harus yang bijaksana, yang pas dengan proporsinya, biar tidak membuat suatu bencana kayak gitu mungkin. Ini secara filosofi ya. Jadi ini kalau saya amati ini wah ini pusaka ini lihat besi dan pamornya ini tangguh mojo ini. Mojo ini. Dari sisi tempat, ya materialnya ya, dari sisi materialnya, pamornya ini, meteoritnya ini mojo, ini tangguh mojo. Ukurannya juga gimana, Mas? Mojo memang. Ya kalau ukuran dari istilahnya gagrak wilahnya, mojo memang nggak gede-gede gitu ya, langsing ramping tapi prigel. Artinya itu prigel itu orang itu dinamis, ya. Jadi kalau misalnya orang terlalu, kalau kita mengibaratkan seseorang ya, kalau orang itu terlalu gemuk kan mungkin nggak bisa dinamis ya. Ya, istilahnya kalau gerakan itu kan nggak bisa lincah gitu ya. Lah kalau mojo itu mengarah ke lincah, jadi prigel itu enak membawakan diri gitu loh Mas, artinya prigel itu. Dan lagi kalau Nogasasra pasti kinatanya Kamarogan. Gonjo itu atas bawah juga berkinata. Nah ini yang bawah bagian hubungan ini juga berkinata. Agak hilang ya. Aus sangat lumrah sekali karena kondisi apa ya, karena usia. Tapi bilahnya menurut jenengan gimana Pak? Kalau bila dari sisi bila ya? utuh Mas, ini tergolong sangat utuh. Dan rabaannya ini kalau memang katakan diraba ya bila, cuman saya nggak terbiasa, nggak sembarangan meraba bila itu karena apa ya, suatu hal yang sangat sakral gitu. Meraba bila itu menurut saya suatu hal yang sangat sakral gitu. Ya jadi kita lihat saja bila itu kalau misalnya memang tempahan matang ataupun kurang matang udah kelihatan. Dan ada satu lagi ini yang menurut saya sangat unik, mungkin Mas Sayi sendiri nggih ngapunten, lepas dari pandangan. Iya gimana Pak? Ini biasanya pusaka itu sudah menjadi rahasia umum, ada istilah gonjo wulung. Ya. Gonjonya itu warnanya hitam. Pusaka ini gonjo peta. Peta baru dengar. Iya. Ini kan putih semua. Saya harus membawa pusaka saya yang lain. Ini. Coba diperhatikan. Enggak, kayak full putih gitu. Iya, full putih. Ini mungkin kalau warangannya baru mungkin lebih kelihatan. Ya, kelihatan. Jadi ini full putih, bukan berarti sampai dalam putih semua enggak, tapi memang kayak kayak dilapisi luar putihnya. Ya benar, baru tahu bisa. Iya. Udah berapa tahun nih kan enggak sampai. Beda dengan di daerah Sosoran. Daerah Sosoran ini hitam. Hanya istilahnya apa itu, pamornya sedikit-sedikit. Di daerah Sosoran pamornya sedikit-sedikit. Karena apa? Di daerah Sosoran ini ditempati oleh kinata. Ini sudah diperhitungkan matang sama empunya. Bahkan kita yang setiap hari jenengan setiap hari ngamati ini terlewatkan sejauh itu gitu loh. Dan ini balik sendiri, balik yang sebelahnya juga gitu. Daerah Sosoran ini nggak begitu banyak pamor. Iya. Karena ini daerahnya kinata. Baru setelah Kamarogan selesai ke atas, nah ini berpamor. Ini memang disengaja ya, ada kayak aturan yang gitu ya. Jadi bukan pakem ya, memang ini merupakan empunya mungkin. Skill empunya. Iya, ini skill empunya. Kalau saya amati beberapa Nogasasra yang kinata Kamarogan, kalau pakai pamor ya di daerah Sosoran juga banyak pamornya. Ini salah satu keunikan pusaka ini. Dan ini tekniknya apa itu, kinatahnya ini kinata bukan sinarasa karena pakai cacagori. Iya, ini pakai cacagori.
Cakep sekali ini. Ini dulu pernah sekali diwarangi. Ini kalau diwarangi putihnya ini meteornya itu cakep. Jadi layar-layarnya sampai kelihatan ya. Iya. Cuman nggak ngerti ini kemarin saya ini masuknya sama gua apa itu mengunjungkan dan ini kunjungnya juga nih. Iya, ada tambahan putih. Yang lebih unik lagi ini. Semakin cinta ini saya. Iya. Lagian mungkin Mas Ayi bisa menambahkan cerita-cerita dulu sebelum dipegang Mas Ayi gimana orang-orangnya yang dulu. Gitu. Jadi gini, ini saya awal pertama kali itu bener-bener, ini bener, ini mungkin tirakat orang dulu sama sekarang itu mungkin beda caranya ya. Dulu ingin punya pusaka juga tirakat Pak Rahmat ya. Kan? Iya. Ini tirakat saya, ini saya cerita real yang waktu ini. Bener-bener ketika saya disuruh itu kan bener-bener mau ya ekonomi saya kurang bagus banget Pak Rahmat, ini jujur gitu kan. Lah untuk mendapatkan ini saya harus tirakat banget. Tirakat bener-bener tirakat. Dan ada lagi cerita lagi. Ini emasnya katanya cicitnya atau nggak tahu siapanya. Jadi sering dipinjam-pinjam Pak Rahmat. Pusaka ini sering pinjam-pinjam. Dari kemenakan, ke paman bukan, atau apa? Orang lain dipinjam. Nah, jadi ada suatu kepercayaan mungkin seketika apa gitu dia ada merasa nggak tahu lebih percaya diri atau apa tentang pusaka ini gitu kan. Nah, seketika pulang itu yang generasinya ini atau mungkin turunannya bilang ke saya, mesti ada yang berkurang itu kuningnya. Kinatanya ada yang berkurang. Iya, kalau secara logika yang pinjam ini rata-rata orang punya ekonominya bagus, dia juga misalnya, tapi nggak mungkin ngambil itu dijual, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Nah itu yang sampai sekarang saya masih kepikiran ini kalau berapa orang hanya kepingin ininya, karena apa? Untuk memiliki ini nggak pernah bisa. Jadi meminjam, kesimpulan saya mungkin dia mengambil emasnya itu merasa mungkin ya sudah sama rasanya. Jadi saking diambil itu. Saya dulu juga pernah kok ada cerita semacam kayak gitu. Jadi misalnya cucunya mau merantau kemana gitu ya, kinatanya itu dijongkel sedikit. Ini sebagai rasa apa ya? Percaya dirinya biar atau sebagai sarana untuk menambah rezeki atau keselamatan atau apa. Ya seperti itu. Pada akhirnya tinggal sedikit. Itu. Iya. Makanya. Tapi ini untuk berikutnya kan enggak mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kalau itu sekalian gelang istri saya aja mungkin. Ya, sangat menarik Pak Rahmat ini. Mungkin Mas Ayi ada lagi yang ditambahkan. Jujur dari awal tadi pemirsa, saya sudah matur awal tadi opening saya ngomong, saya terima kasih satu penghormatan bisa kerawuan Pak Rahmat, ini sahabat saya yang udah lama dan ini senior saya. Kalau saya membabarnya sama juga saya ini yang ngasih garam ke laut gitu kan. Jadi saya sudah terima kasih ilmunya. Mungkin pemirsa bisa ke komen ke channel Telata Wilwatikta ini untuk sama-sama lah kita belajar. Ada lagi yang saya tambahkan sedikit, habis ini mungkin kita tutup ya. Tentang Kinata Kamarogan yang di era Mataram atau setelah Majapahit, ada suatu semacam perbedaan yang tipis sekali, tapi itu jarang sekali ditemukan di era-era setelah Majapahit. Cara membuat Kinata, empunya itu istilahnya mengukir atau memahat kinatanya itu sangat detail sekali. Perbedaannya. Iya, itu yang menjadikan ciri Majapahit. Jadi semacam kayak 3 dimensi atau apa ya istilahnya, kayak timbul gitu ya, bukan timbul yang istilahnya demblok gitu enggak. Iya, tapi kelihatan sangat hidup sekali, ya natural. Coba di zoom, didekatkan ini, saya carikan yang jelas, yang masih bisa kita nikmati. Ya ini di bunganya ini, di bunga kamarogannya ini kelihatan sekali, detail sekali. Dan ngerawit istilahnya kalau di pergerisan. Jadi nggak sekedar
Kinata ya sudah seperti itu aja, nggak bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Karena Majapahit merupakan kerajaan besar yang sudah Teknologinya tersohor canggih juga kemana-mana, otomatis istilahnya orang-orang yang punya skill tinggi ya masuk ke apa itu areal Majapahit mencari nafkah, istilahnya kan gitu. Istilahnya kayak sekarang umpama kayak sekarang ini kan artis top kan pasti kan ada di ibu kota kan kayak gitu. Pusatnya Ya peradaban. seperti itu. Jadi enggak jauh beda dengan sekarang dan Majapahit dulu, karena Majapahit dulu merupakan negara yang besar, otomatis kalau katakan Empu itu seniman ya pasti seniman yang top Iya. yang masuk ke Majapahit. Jadi karya Majapahit pasti bisa kita nikmati sampai sekarang ini, membuat kita kok bisa ya itu loh, saya sendiri aja sampai sekarang masih seperti itu pemikiran saya. Iya. Jadi uniknya di situ kita main pusaka, kita bisa menelusuri apa itu leluhur kita sejauh mana teknologi dan kemampuannya, istilahnya zaman yang seperti itu, tapi sampai sekarang ini pusaka menjadikan sesuatu yang luar biasa. Satu Pak Rahmat saya mau menambahkan, ini bukan mau mereview atau mau mengasih ini pusaka, enggak. Ini kalau saya pribadi, ini istilah saya pribadi ya ini ya. Jadi saya menggambarkan pusaka ini kenapa saya sampai punya seneng larinya ke sini-sini tuh ke naga atau ke ganan-ganan, terutama naga ya. Jadi gini, saya berpikir ini sebenarnya kayak semacam pelukis. Itu hanya lukisannya yang dia misalnya yang mahal itu dari lukisan-lukisan Mona Lisa, itu hanya lukisan, teknik lukisnya, ya kan. Dan kalau yang ini dari seni sastra. Kenapa? Ternyata di sini ini ada suatu cerita banyak mengandung filosofinya. Terus kalau dari seni lukisnya, ini lukisan yang indah. Iya. Dari seni rupa, ini patung kayak ukiran. Dan ini komplit beberapa seni di sini Pak Rahmat. Iya. Ya kan? Dan satu lagi, itu yang bikin saya semakin mencintai pusaka bedak-bedak berganan itu. Itu kalau jangan nanya ke saya. Jadi ini komposisi seni yang nggak dimiliki di seluruh dunia. Biasanya seni rupa, seni suara, seni apa kan hanya satu itu aja. Iya, satu itu aja. Ini sudah beberapa kompleks, sangat kompleks ini. Ya, itu cita rasa seni yang sangat tinggi banget. Kalau saya bisa mengatakan era-era peradaban di Indonesia ini pusaka. Nggih, Mas Ayi. Oke teman-teman, review kita kali ini dengan pusaka yang bergande naga, dan karena naga itu sendiri juga istilahnya variannya banyak sekali lah, ini langsung saya yang saya bahas ini malah topnya naga sastra ini. Mungkin dari review saya ini ada yang kurang atau lebihnya, dan saya sowan ke tempatnya Mas Ayi ini ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sama-sama. Saya terima kasih. Oke, saya akhiri sekian dulu. Salam budaya, salam benda-benda bertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.